Akhirnya aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Nah ini timbul juga buat teman-teman yang mungkin nggak bisa datang ke kampus supaya ilmunya bisa langsung. Ya siap, inilah belajar musik. Gimana kabarnya semuanya? Ini ada teman-teman kalian yang datang, mau datang ke sini datang aja. Datang aja lah. PPT-nya ada. Gimana PPT-nya kalau enggak? Limit. Putus-putus bang suaranya bang. Ya. Siapa nih? Aja kan. Ya suaranya putus-putus ya. Ke untuk acara mangan-mangan lah.
Sorry. Jaringan. Apa? Nah, gimana PPT-nya? Apakah sudah terlihat? Belum. Belum ada, Bang. Kalau disebut PPT gitu. Iya, bunga. Kenapa ya? Bunga kalau disebut PPT dah, bunga. Adalah PPT. Jaringan. Sama suaranya. Kayak apa-apanya Google Meet? Oh, Google Meet. Hah? Apa? Putus-putus, Bang. Oke, lanjut lagi daripada keterlaluan nanti. Jadi sore ini mau Putus. Pakai HP yang lain aja, Bang. Putus-putus banget di sini. Ya, Kubus apanya? tes. Ini suaranya aman lah nih. Aman dah, aman. Aman. Gimana suaranya? Aman aja lah. Aman. Kesulitan itu. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut. Nah, kita sore ini bakal belajar musik. Belajar musik dari dasar, paling dasarnya musik. Nah, sebelumnya, kalian pernah dengar istilah metronom nggak? Belum pernah. Nah, metronom itu yang bunyinya kayak ada ketukannya, entah nanti dia 60, 70, namanya metronom, buat ngatur tempo. Itu berlaku juga buat ditari biasanya, itu metronom. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai main ke musik, itu biasanya udah nggak berlaku lagi, karena udah main feeling. Jadi main musik itu biasanya kita lebih ke feeling daripada main metronom.
Kalau misalkan kita udah kuat. Oke, kita lanjut lah. Nah, hal paling dasar di musik itu tangga nada. Misalkan, mungkin kalian pernah lihat gini. Nah, ini namanya not partitur. Pernah lihat? Pernah lihat? Nah, biasanya kita kalau misalkan baru pertama kali belajar waktu SMA atau SMP, ada yang pernah belajar musik nggak sebelumnya? Seni budaya? Pernah belajar musik? Itu biasanya dari bawah sini, terus lanjut ke sini. Soalnya lah gambarku jelek. Di Google Meet kelihatan aja kan? Kelihatan. Tapi sedikit silau. Nah, ini tangga nada yang biasa kita kenali. Itu dari do, paling rendahnya, baru re, terus lanjutin apa? Lanjut. Terus? Nah, do tinggi. Biasanya ada tandanya tinggi. Anggaplah di sini kita ambil tangga nada terendahnya itu C sama dengan do. Pernah lihat kan kayak gini-gini? Nah, berarti kalau C sama dengan do berarti di sini kan ini do. Nah, berarti di sini C, di sini D, ini E, F, G, A, B, C. Nah, ini ilmu gampangnya nih. Kalau misalkan C sama dengan do berarti ini urutannya. Kalau misalkan kita pakai not angka, itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi. Familiar aja kan sama hal kayak gini? Yang di Google Meet kelihatan aja kan? Sian dia nggak bisa datang. Oke, lanjut. Nah, setelah kita paham ini dasar-dasar musik, kita lanjut lagi ke pernah dengar istilah kata tanda kromatis? Nggak pernah? Nggak. Oke. Tanda kromatis itu dibagi dua. Ini tanda kromatis. Crash sama moll. Fungsinya ini untuk menaikkan nada setengah, ini untuk menurunkan setengah. Nah, kalau misalkan kita implementasikan ke dalam ke dalam partitur, itu biasanya di sini tulisannya. Kalau misalkan ini C sama dengan do, kalau ada tanda ini, berarti jadinya C-nya naik setengah. Naik setengah. Kalau C-nya naik setengah berarti gini deh, sebelumnya. Ini ada jarak-jaraknya dulu. Aku lupa tadi. Ini jaraknya 1 setengah, 1 setengah. Iya nggak sih? Iya juga ya. Oke. Ini diingat nih jaraknya nih. Nah, kalau misalkan C-nya naik setengah, berarti kan bukan naik 1. Kalau C naik 1 berarti D. Kalau C naik setengah berarti is, C crash. Lambangnya ini. Kalau misalkan kalian lihat di not angka itu biasanya gini. Not angka misalkan. Nah, dia dicoret. Kalau kalian pernah belajar dulu waktu SMA, dia dicoret gini. Ini naik setengah. Kalau misalkan dia coretnya ke sini, berarti turun setengah. Nah, itu bedanya. Baru tahu kan? Kalau ini naik setengah, ini turun setengah. Dia fleksibel, misalkan mau naikin 2 kali. Berarti naik setengah, naik 1. Berarti jadi tangga nada D. Gitu. Sederhananya. Itu gunanya ini. Kalau misalkan tadi naik setengah, misalkan kita turunin setengah. Anggap kita pakai huruf B. Kalau misalkan B
diturunin setengah, berartinya jadi bass. Nah, tambahin huruf B kecil di sini. Bass. Bemol. Diturunin setengah. Logonya begini jadinya. Berlaku juga buat semua tangga nada, misalkan G. Berarti G. B. Nah, kalau misalkan crash sama juga, misalkan F. Berarti F crash. Oke. Paham? Sampai sini paham? Nah, ini ilmu sederhananya begini. Oke, terus kita lanjut ke ini, udah paham kan? Sudah dicatat? Nah, bingung catatnya yang mana? Crash sama mol. Crash sama mol. Pokoknya tanda kromatis tuh ingat aja fungsinya, naikin setengah, turunin setengah. Itu aja. Di Google Meet. Paham kan? Halo yang di Google Meet. Karena aku belajar. Kasar. Tidur pang pinanya di Google Meet nih. Udah, muridku di depan sini aja. Mau dicatat kan dulu atau difoto, terserah aja. Nggak masalah. Ininya aja, Pang. Ini gak sama mayor atau mayor minor? Belum masuk situ. Belum. Kita belum masuk mayor di sini. Kita masih ya. Nah, ini belum masuk mayor minor lah. Ini masih cuma tangga nada biasa aja. Belum. Kita belum masuk situ. Oke. Selanjutlah. Bisa dilanjut, teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tangga nada lagi. Tangga nada itu dibagi dua. Tangga nada itu dibagi dua. Yang pertama diatonis, yang kedua pentatonis. Pernah dengar? Pernah. Nah, diatonis sama pentatonis. Itu perbedaannya banyak. Kalian bisa search di Google. Aku malas jelasin, panjang soalnya. Yang jelas, kalau tangga nada diatonis, di diatonis itu sendiri dibagi dua lagi. Nah, di situ masuk mayor minor di diatonis. Kalau misalkan kita masuk ke pentatonis, itu masuk ke 5 komposisi nada. Itu beda lagi tingkatannya. Dan alat musik yang untuk memainkan tangga nada diatonis sama pentatonis itu beda. Anggaplah kalau misalkan kita mau main tangga nada diatonis, biasanya pakai gitar tuh, contohnya. Gitar, keyboard, piano, bass, itu diatonis. Tapi kalau misalkan kita main pakai alat musik daerah, contoh angklung, pernah dengar? Pernah lihat? Nah, itu tangga nadanya pentatonis. Gamelan misalkan. Tuh. Itu bedanya. Apalagi di dalamnya tuh, nah, di diatonis itu selamat datang. Ya, di diatonis itu tangga nadanya kayak gini. Pakai semua komposisi satu oktav dari do rendah ke do tinggi, itu diatonis. Tapi kalau pentatonis dia nggak pakai semuanya. Contoh, dia pakai cuma tangga nada yang ini sama ininya doang. Dan satu tangga nada. Jadi ini nggak kepake, ini enggak. Itu yang membedakan. Nah, kalau misalkan kalian pengen belajar lebih lanjut lagi, datangi aja aku atau abang yang lain. Karena kalau misalkan kita jelasin di sini kepanjangan nanti. Oke, kita lanjut lah. Itu ada penting juga buat ikan paham itu. Gak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk ke sudah catat kan? Nggak ada masalah. Saya juga. Oke, kita hari ini belajar tentang nada diatonis saja, karena itu lebih familiar didengar. Diatonis. Yang di Google Meet kelihatan aja kan? Nah, kelihatan ya kah? Enggak. Sini bang. Sini. Masalahnya aku PW dah. Sini. Ini dimakanin lah makanannya. Kasihan di Google Meet udah dapat lo. Dibuka.
Bukan rasa pencetannya. Ya aku minum lah, haus tuh. Minumnya. Enggak. Maju-maju tuh nah guys, maju-maju. Ini cakar gila nih. Sini nih. Nah. Oke, bisa lanjut? Yes. Nah, sekarang kita masuk ke mayor sama minor. Ini yang biasanya sering kalian dengar di tangga nada. Mayor atau minor. Nah, di sini kita belajar dasarnya dulu. Kalau di mayor tadi kayak tangga nada yang sebelumnya urutannya. Ini aku contoh lah. Jaraknya sama, satu setengah, satu setengah. Ini mayor. Kalau misalkan kita main dan di minor, biasanya itu dimulai dari nada la. Tahu nggak la yang mana? Lah. Yang mana la? Ayo hitung. Ini do nih. A. Nah. Sama aja urutannya. Nah, tapi urutannya beda. Karena dia mulainya dari nada la. Berarti dari sini satu setengah. Satu. Berapa? Ayo berapa? Jangan lupa. Kenapa dikasih tanda ini? Kenapa dikasih tanda ini di ujung? Lebih tinggi. Dia main satu oktav sebelumnya. Ini rendah, ini tinggi. Nah, itu bedanya. Dah, itu aja tangga nada mayor minor. Ada yang bertanya kan? Di Google Meet, paham kah? Makasih anak ada dapat ilmu. Nah. Cepet apa tuh? Oh, ya. Nah, kelihatan aja kan? Oke. Ya, di foto dulu. Gimana? Sudah mulai pusing? Belum? Oh, aku masih bisa ngasih lebih banyak ilmu lagi daripada ini, misalkan belum pusing. Tolong benar. Dasar-dasarnya bermusik aja nih pokoknya. Kayak misalkan kalian paham sudah ini, kalian bisa main semua alat musik, aku jamin. Beneran, kalau misalkan kalian paham. Ini tangga nada mayor, ini tangga nada minor. Tahu nggak bedanya mayor sama minor apa? Tahu nggak? Ayo. Siapa yang mau belajar musik tadi katanya? Mas. Tahu nggak bedanya mayor sama minor? Beda susunannya. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau memudahkan perbedaannya mayor sama minor, kita lihat penggunaannya di mana. Penggunaan tangga nada mayor ini biasanya untuk musik-musik yang nuansanya gimana sih? Kalau minor nih biasanya gimana sih? Nah, itu yang biasanya membuat kita jadi gampang buat mendeskripsikan tangga nada itu mayor atau minor. Nah, kalau misalkan di mayor, biasanya itu musik-musik yang ceria. Kalau misalkan kalian main teater, suasananya ceria, ya kan? Misalkan pagi-pagi, burung-burung berkicauan, nah musiknya mayor, contoh. Terus misalkan kita main teater nih, suasananya sedih, misalkan ada yang meninggal kan? Kira nggak tahu, contoh ya. Nah, biasanya musik-musiknya adalah minor. Entah dia kehilangan, putus cinta, minor musiknya. Jadi sendu, sedih, musik minor. Itu aja bedanya. Ada lagi? Atau mau dilanjut aja? Sederhana aja nih. Kalau sudah, baru masuk ke materi yang pengen kusampaikan hari ini. Di Google Meet gimana di Google Meet?
Sunyinya di Google Meet. Gimana? Saya catat. Lanjut. Ah, bingung. Bagus aja kalau di luar kepala. Lanjut kah? Ya, lanjut. Pokoknya kalian sudah tahu, pokoknya setelah hari ini, setelah bincang seninya selesai, ku harap kalian tahu sudah tangga nada. Itu hal dasar, paling dasar dalam bermusik. Oke. Inti yang pengen kupelajarin buat kalian hari ini adalah nah, yang mau pelajarin hari ini itu keluarga chord. Keluarga chord. Pola-polanya. Misalkan kalian main di C, main di D, main di E, kalian tahu nanti gimana-gimananya. Nah, ini yang aku ajarkan di sini. Dengan catatan, anggaplah kita mainnya di mayor aja deh, biar gampang. Ini catatannya. Ini harus diingat. Kalau misalkan kita mau menentukan pola chord, misalkan contoh, kita mainnya di C. Kita main di C, urutkan aja dulu huruf-hurufnya. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini diurutkan. Pokoknya dalam musik, huruf yang kita pakai cuma ini aja. Nggak bakal ada huruf lain, nggak ada tangga, nggak ada kunci H, nggak ada. Cuma sampai G aja. Oke, paham ya? Ini gampang aja kok. Nah, kalau misalkan kita mulai masuk ke dalam chord, misalkan kita main gitar, itu yang harus diingat adalah ini kita nomorin, boleh? Boleh. Goblok. Nih, tau nggak kenapa dinomorin? Kenapa ada yang Romawinya besar, ada yang Romawinya kecil? Tau nggak kenapa? Nah, apa aja? Nggak tahu. Nah, salah. Kenapa di sini huruf besar? Ini melambangkan mayor. Setiap tangga nada, yang nomor 1, nomor 4, sama nomor 5 itu pasti mayor. Selalu mayor. Sedangkan yang kedua, ketiga, ke berapa nih? 6 sama ke-7 itu minor. Nah, untuk yang ke-7 itu bukan minor, tapi istilahnya tuh diminis. Pernah dengar diminis? Atau misalkan kalau dalam tangga musik itu harus diminis, harus dim. Kalau misalkan ditulis tuh begini. B minor 7, min 5. Bingung, sudah mulai bingung. Misalkan ditulis. Dia gini, karena dia minor jadinya gini. E minor, ini E minor, ini F mayor, ini G mayor, ini A minor. Nah, ini C mayor lagi. Nah, ini khusus di setiap not ke-7 atau not C. Nah, betul. C, not C, itu selalu diminis, harus diminis. Oke, itu aja dulu. Yang penting kalian bisa menyusun dulu. Misalkan ini mainnya C sama dengan Do. Nih. Jadi kalau misalkan kalian main di kunci C, pola C, kuncinya bakalan ini aja. Nggak bakalan ada kunci yang lain lagi.
Sudah mulai bingung? Catat dulu, Gen. Yang aku biasanya kalau dipakai di batas. Nah, itu bisa tuh, tapi belum. Pelan-pelan. Kenapa? Kamu tidak terlalu jauh. Belum sampai lagi. Masih mencerna pola-pola. Oke, ini dasar. Ini kunci paling dasar, C. Pinjam gitar dong. Nah, kita demonstrasikan aja langsung. Kita langsung praktekkan. Ada bisa main gitar? Nah, pernah kan main gitar itu kalau misalkan kita lihat di pola-pola di Google, itu pasti kuncinya misalkan main di C, kuncinya pasti ini aja. Ini melambangkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang tadi aku jelaskan di awal. Berarti kalau misalkan C-nya sama dengan do, berarti C-nya do, D minor itu re, lanjut lagi E minor itu mi, sampai selesai. Nah, ini contoh misalkan. Misalkan C sama dengan do, berarti kan C. Do, baru D minor. Re, baru E minor. Mi, baru F. Fa, baru G. A minor. Nah, baru di ini karena dia diminis, ini. Si, baru C lagi. C. Nah, kayak gitu. Itu melambangkan di sini. Bingung? Sudah mulai bingung? Jadi kalau B ditulis tuh kuncinya bukan jelas. Apanya? Itu kan B-nya kan masuk yang ini gitu. Iya. B minus 7. Lain, B minor 7 min 5 itu ya ini, half diminished. Jadi, ya memang begini kuncinya. Apa? Kalau di tangga nada tuh ada yang namanya diminished, ada yang namanya half diminished. Kalau misalkan kita main di satu tangga nada, biasanya yang masuk ke sini tuh half diminished. Half diminished itu apa sih? Ini gampangnya di keyboard sih sebenarnya. Ini aku contohin aja deh. Aku gambar. Kunci diminished itu apa sih, Bang? Gitu. Pasti bingung kan? Anggap ini keyboard. Anggap. Nah, kalau misalkan kita main, anggaplah kunci C tadi ya. C itu komposisinya do, mi sama, satu lagi, sol. Nih, anggap main kunci C. Berarti kan kunci C-nya dipencet ini sama ini. Kunci diminis itu apa sih, Bang? Kunci diminis itu not yang ketiga sama not yang kelima itu turun setengah. Ini turun setengah berarti ke sini. Yang ini turun ke sini. Berarti misalkan yang dipencet 3 ini jadinya yang dipencet ini sama ini. Itu jadi diminis. Misalkan tadi yang 3 tadi itu C mayor jadinya C diminis, C dim. Nah, itu kunci diminis. Kalau misalkan kalian penasaran dapat dari mana sih kunci diminis itu, Bang? Nah, kunci diminis itu not ketiga sama not kelimanya turun setengah. Not do, re, mi sama not sol. Not mi sama sol turun setengah. Itu not diminis namanya. Nah, kira-kira ada yang dibingungkan? Ada yang mau nanya? Paham? Enggak juga? Enggak apa-apa. Oke. Ini sudah catat belum? Nah, hapus ya. Ini harus geser ke situ. Misalkan kita ganti tangga nadanya jadi jauh banget. Kita coba naikin 1 jadi D. D sama dengan do. Kira-kira polanya gimana tuh? Ayo, gimana? Ada bisa bantu? Kalau polanya dari D. Nah, D not awalnya D.
Lanjutannya apa? Hurufnya aja dulu, hurufnya. Bingung baru datang. Ayo. Habis D apa? Naik. Anda hurufnya aja. E. Nanti aja mayor minornya. Terus? Lanjut. Lagi? Terus? Oke, habis berarti ya. Jadinya. Nah. Ini huruf-hurufnya yang bakal dipakai di dalam tangga nada D. Sekarang kita pakai lagi ilmu yang tadi. Yang aku bilang. Not mana yang mayor, not mana yang minor. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Yang mana yang mayor, yang mana yang minor? Tadi kan sudah dicatat. Ayo, buka lagi catatannya. Yang mana yang mayor, yang mana yang minor? Ayo, yang mana? Tadi kan sudah dikasih tahu not keberapa yang mayor, not keberapa yang minor. D mayor. Oke, 1. G. Salah. Oh iya, sorry. Sama? A, itu mayor. Berarti sisanya minor ya? Ini juga. Oh iya. Berarti sisanya minor. Ini? Minor. Berapa sih? Ini? Hah? Diminis. Ini diminis tadi. Kita lambangnya pakai huruf kecil. Ini diminis. Nah, sekarang kan sudah ada nih. Tapi bukan berarti ini kuncinya. Kita lihat lagi intervalnya. Nah, ini interval yang tadi. D ke E jaraknya berapa? 1. Interval itu pokoknya harus kayak gini jaraknya. Ini jaraknya harus 1 setengah, 1 setengah, 1 setengah. Nah, ini jaraknya harus segini. Apa? Karena kan kita mainnya di mayor. Diatonis mayor tadi kan jaraknya harus kayak gini. Makanya dibikin jarak begini. Nah, sekarang ini jaraknya udah bener belum? Ini sudah 1 setengah. Ini jaraknya sudah 1. Ini jaraknya sudah 1 kah? Ini. Nah, gimana? Lihat contekannya di sini. Sudah bener belum? Belum. Yang mana yang salah? E ke F. E ke F-nya kenapa? Ini cuma setengah. Harusnya? Nah, gimana cara supaya 1? Tambah setengah. Nah, tambah setengah berarti F-nya diapain nih? Jadi? Hah? Ya betul, dicoret. Kalau misalkan kita main kunci ditambahin crash. Naikin setengah. Nah. Jaraknya betul 1. Mana lagi? Atas sudah betul semua nih? Mana lagi yang belum? Ayo, mana yang salah? Hah? C ke D kenapa? C ke D-nya kenapa? C ke D kah? B ke C kah? B ke C. B ke C kenapa? B ke C berapa? Setengah harusnya 1. Gimana caranya supaya 1? Tambahin setengah. Nah, berarti kalau misalkan jaraknya udah benar, intervalnya ini sudah 1 setengah, 1 setengah, berarti benar sudah. Ini tangga nadanya. Ini kunci yang bakal kalian mainin. Tinggal lihat lagi yang mana yang mayor, mana yang minor. Kalau mau gampang diingat, setiap tangga nada, not ke-1, not ke-4, sama not ke-5-nya pasti mayor. Sisanya minor. Tuh, kalau mau gampang. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, kami kita main D. Ini Do. Do. Lanjut ke Re. Salah, minor. Sorry. Do, baru minor. Re, baru ini F crash karena dia minor jadi F minor. Mi, baru ke G. Lanjut lagi. Nah,
Lalu di sini diminis. Lebih gede lagi. Itu pembuktiannya. Jadi mau kalian main tangga nada, main lagu tangga nadanya di D, ya udah ini aja perputaran kuncinya. Nggak bakal ada kunci lain. Nggak bakal ada kunci C di sini. Slow. Panik. Anak ketawa kah? Bukan. Nih. Gimana? Sudah mulai ada lah, masuk sedikit ilmunya ya. Sudah mulai ada ya. Sudah mulai ada gambaran. Nah, gampang aja kan berarti? Sederhana aja kan? Intinya kalian cuma sering-sering main aja. Gampang aja sebenarnya. Jadi ingatlah, yang ketujuh selalu diminis. Oke. Tapi tangga nada diminis itu, tangga nada diminis. Not diminis ini jarang dipakai. Jarang dipakai di lagu. Jarang banget. Dia cuma di beberapa lagu, misalkan yang genrenya jazz, coba dipakai diminis tuh. Contoh, ini kita main contoh aja deh. Misalnya di... Kalian pernah dengar lagunya Ran nggak? Yang pandangan pertama, yang gini. Ini contoh. Contoh penggunaan not diminis, not ketujuh, pakai tangga nada D. Berarti kan dari D. Itu berarti di lesnya gini. Ku rasa ku telah jatuh cinta. Nah, dia not diminisnya di sini. Dipakai not diminisnya. Itu contoh. Atau lagunya Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Gini. Berada, nah, contoh. Pakai diminis juga. Jadi lagu-lagu yang genrenya kayak gitu yang bakal pakai diminis. Jarang dipakai. Jadi nggak masalah misalkan kalian mengabaikan ini untuk sementara, nggak masalah. Karena biasanya main chord-nya yang ini aja. Dari 1 sampai ke 6. Yang perlu kalian ingat banget. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan buat keluarga chord? Ini berlaku buat semuanya. Dari C sampai C lagi. Misalkan C, ini D. Kalau misalkan E, tangga nada E, bikin lagi kayak gini. F lagi, sama. G, A, B, sama. Bikin dulu huruf-hurufnya, diurutin. Kalian bikin intervalnya. Baru dihitung mana yang salah, mana yang benar. Biar tahu peletakan ini, keras-kerasnya. Gitu. Kenapa tiap kita belajar musik itu tangga nadanya selalu C? Tahu nggak kenapa? Kenapa tangga nadanya selalu C kalau kita belajar? Karena di tangga nada C nggak ada pagar-pagar kayak gini. Nah, itu yang membedakan. Makanya ini jadi tangga nada dasar. Kenapa nggak A? Kalau di huruf kan huruf pertama apa? A. Kenapa di musik C? Ini alasannya. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Bingung? Sudah catat belum? Ayo. Foto aja. Foto. Yang di Google Meet, ada pertanyaan kah di Google Meet? Guring lagi di Google Meet. Iya, kawan-kawan Google Meet, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kalau sudah kita ada satu pembahasan lagi yang mau aku sampaikan. Ini terkait sama overtone. Kalian pernah dengar overtone nggak? Apa tuh overtone? Kalian pernah? Ayo, apa tuh overtone? Ayo, apa overtone? Ayo, apa overtone? Tadi bilang pernah. Overtone itu naik tangga nadanya. Misalkan di musik, di lagu, satu lagu itu nanti naik nadanya, entah dia naik setengah atau naik 1 atau naik 3, variasinya banyak. Tapi biasanya 1 aja, Bang, 1 atau setengah. Namanya overtone, momen buat naikin nada.
Ini contoh. Misalkan kita main lagu apa ya? Lagunya Westlife kayak gini. Na 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 na. Dirasain ya. Ini overtone. Nah, dia berupa tangga nadanya. Nah, itu namanya overtone. Dia tangga nadanya dari awal naik atau bisa juga turun. Itu variasi tergantung, biasanya tergantung dari penyanyinya lagi gimana. Nah, itu ilmu yang penting. Misalkan kalian manggung terus pengen ada overtune-nya, itu ada rumusnya, bukan ada rumusnya sih, ada triknya supaya naiknya itu gampang, supaya naiknya itu ada jembatannya. Nah, ini mau aku ajarkan sini. Tadi pertanyaan Bang Robi juga masalah overtone. Misalkan kita main di C nih, kita pakai langsung aja deh, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminis, baru C. Nah, kalau misalkan kalian mau overtune, nah aku nomorin dulu deh. Nah, kalau misalkan kalian mau overtune, itu caranya gampang aja. Ambil not ke-6 dari satu tangga nada C sama dengan Do. Not ke-6-nya kan ini, A minor. Ambil tangga nada ke-6, ini kan minor nih, tangga nada ke-6. Jadi kan mayor. Contoh, kayak tadi. Kan, C dulu. G, A minor, E minor, F, C, baru kan tutupnya di G. Mau overtune, jadikan A-nya mayor. Nah, jembatannya di sini. Ini jadikan mayor, naik tangga nadanya 1. Atau kalau misalkan kalian mau lebih mudahnya, ini kan biasanya naik 1, misalkan kita mau ambil tangga nada ke-6. Misalkan mau naikin ke tangga nada yang mana, itu ambil not kelimanya. Misal nih, kalian mau naikin ke tangga nada E. Tangga nada E itu kan kayak gini. Langsung putus aja gini. Lambat nanti. Ih. Nah, misalkan kalian mau naik ke tangga nada E nih. Dari C mau ke E. Berarti ambil not kelimanya. Not kelimanya apa? B. B mayor kan? Misalkan dari C lagi. Contoh lagi. C. G. A minor. Baru E minor. F. Baru ke C. Tutup di Sol. G. Ambil nada kelimanya. Baru langsung ke E. Jadi setiap kali kalian mau naikin tangga nada, ambil not kelima tangga nada yang mau kalian tuju. Paham nggak maksudnya? Paham? Bingung? Oke, coba ulang lagi ya penjelasannya. Misal kalian mainnya di C di awal. Kalian mau overtune ke E. Berarti di tangga nada C, ketika kalian sudah mulai tutup chord gimana ya? Udah di chord puncaknya gitu, nah biasanya nota di sol, tutup kuncinya di sol, di nada kelima. Nah, kalau misalkan kalian mau naikin ke E, kalian harus tahu dulu di E nih nada kelimanya apa. Nada kelima di E itu kan B. Nah, berarti ketika sudah sampai di kunci G, kalian pakai B buat istilahnya itu jembatan menuju ke tangga nada yang E. Ini kan naik, berlaku juga kalau misalkan turun. Misalkan kalian pernah dengar Kahitna cantik? Nah, pernah kan? Itu kan mainnya di F, di. Anggaplah kita mainnya di C aja.
bakalan na 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 cinta yang abadi untukku selamanya. Naik satu, naik gede. Na 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 na. Nah, ini kan naik satu nih. Nah, kan dia itu kalau misalkan dia mau turun lagi ke bawah, kan tadi D, turun lagi ke C dia di kahitna tuh. Kalau bisa mau turun ke C lagi, ambil nada kelima di C. Nada kelima di C apa? G. Balik lagi ke C. Na 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 na. Gitu. Jadi pokoknya mau naik atau turun, kalian ambil nada kelima di chord yang mau dituju. Gitu. Demonstrasinya kayak gitu. Nah, di musik ini ada banyak lagi. Ini cuman basic aja, mayor minor, crash, moll. Kalian pasti pernah dengar juga istilah kayak mayor 7, minor 7, 11, 9 atau dominant 7. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nah, itu pendalaman musik lagi. Tapi sederhananya, kalau kalian paham ini, kalian bisa main semua alat musik. Kalian paham dasar-dasarnya, kalian tinggal aplikasikan di musik. Entah kalian main gitar atau keyboard, piano, bass, sama aja semuanya. Tapi beda ceritanya kalau misalkan kalian mau belajar alat musik pukul, kajon, drum. Dia nggak belajar ini, dia belajarnya ketukan, tempo. Makanya di awal aku bilang, hal paling dasar di musik adalah metronom, tempo. Di situ. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, aku tahu pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian, semua bingung apa yang mau ditanya. Ayo, apa? Atau yang di Google Meet, ada yang mau nanya? Ayo kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya nggak? Tanya, Kar. Bingung. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Atau sudah paham? Yang deh, aku mau nanya, yang minat di musik, coba angkat tangan dong. Mana ragu. Kenapa deh? Nah, kalian yang mau minat di musik nih, suka nggak suka kalian harus belajar ini. Suka nggak suka, cuman kalian nggak harus hafal sekarang. Nanti ketika kalian mulai praktek, nanti lama-lama hafal sendiri. Cuman ini dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasar ini cuma aku ajarin hari ini. Jadi besok-besok kalian tinggal main aja. Misalkan kalian main gitar, mau main lagu apa gitu, tinggal buka chordnya di Google, kalian tinggal main. Tapi kalian nggak tahu kan dapat dari mana, kenapa susunan chordnya begini. Ini dasar-dasarnya. Yang harus kalian pahami, yang mungkin nggak kalian dapetin waktu kalian di bangku SMA. Atau mungkin kalian dapat cuma nggak paham. Nah, ini aku jelasin lagi. Ya syukur kalau kalian paham. Kalau nggak ya udah. Ada nggak apa? Ada boleh. Kalian paham di dasar-dasarnya. Nah, tau nggak alasan kenapa aku ngajarin ini ketimbang langsung ngajarin praktek, entah main keyboard, entah main gitar, atau main kajon? Tau nggak kenapa? Gimana? Gimana? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa, Mas? Nggak tahu. Karena kalau misalkan kalian apa? Ada mau jawab? Nggak ada. Nah, kalau misalkan kalian langsung praktek main gitar, main keyboard, nanti kalian bingung. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena ada step-stepnya buat belajar. Kalian harus belajar dasarnya dulu, baru bisa paham selanjutnya. Kalau misalkan kalian sudah paham dasar-dasar bermusik, anggaplah keluarga Korna, kalian paham dah. Nggak usah hafal, paham deh. Kalian kedepannya bakalan ngerti. Tinggal pengaplikasian aja di gitar. Misalnya di gitar kunci C itu gimana sih? Apa yang dipencet. Atau di keyboard yang mana yang ditekan. Kenapa dipakai 2 tangan? Nah, itu kalian bakal belajar lagi di lain hari. Yang mau aku ajarin di sini itu dasarnya aja. Karena kita bincang seni kan. Cuma teori aja. Nah, kalau kalian minat buat langsung
terjun ke lapangan buat langsung main alat musik, datang aja saya kira. Ada aja yang bisa ngajarin banget. Cuma kalian sudah paham dasar-dasarnya ini. Nah, begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kawan-kawan yang ada di sini juga kalau mau bertanya, dipersilakan. Ya. Tanya dong. Apa aja tanya aja. Soal dasar-dasar bermusik. Atau kalian sudah cukup mengerti, sudah cukup, begini ternyata gini, ternyata paham. Tinggal kalian praktekin aja nanti. Ya, angguk-angguk nih. Gimana? Ayo, jangan jadi kutu dalam kelinci. Tahu nggak kutu dalam kelinci itu apa? Kutu dalam kelinci tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, kutu dalam kelinci itu, dengarin di Google Meet ya. Kutu dalam kelinci itu gini. Kutu itu menurut kalian kutu itu apa sih? Hewan. Oke, ukurannya kecil. Ukurannya kecil kan? Biasanya hidupnya di mana? Di rambut. Dia kecil kan? Kalau misalkan kita contohkan dia di dalam kelinci, menurut kalian kelinci itu apa sih? Hewan. Penampilannya gimana? Imut. Apalagi? Apa kelinci itu apa? Apa kelinci? Penampilannya gimana penampilannya? Looknya gimana looknya? Imut. Apalagi selain imut? Telinganya panjang, lucu. Nah, kalau misalkan kalian itu kutu dalam kelinci itu kan kecil tuh, dalam kelinci. Kalian nggak bakal tahu seindah apa kelinci itu. Kalian nggak bakal tahu kelinci itu lucu, imut. Kalian nggak bakal tahu. Kalau misalkan kalian cuma jadi kutu. Paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalian harus keluar dari situ. Harus keluar dari kelinci baru kalian tahu. Makanya aku bilang jangan jadi kutu dalam kelinci. Ya. Itu maksudku. Jadi kalian harus menikmati, keluarkan aja apapun yang mau kalian tanyakan, karena di situ kalian baru tahu sensasinya itu gimana. Kalau kalian belum ada nyoba buat nanya, kalian nggak bakal tahu sensasinya gimana. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mumpung ada panggungnya di sini. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Intermezzo aja tadi. Ingatlah, kutu dalam kelinci. Habis ini kalian kalau misalkan sudah punya adik tingkat lagi, ngomong, keren kalian sudah. Dia jadi orang keren. Ayo, ada yang ditanyakan lagi nggak? Kunci apa? Banyak, Bang. Oh, kalau di gitar tuh ada dua aja teorinya. Kalau kalian mau belajar gitar, nah berarti ini masuk ke teori gitar lah. Tapi nggak melupakan ini. Kalian harus tetap ingat intervalnya, jarak-jaraknya. Kalau misalkan kita main di gitar, itu bentuknya cuma dua. Begini, sama begini. Sisanya tinggal tongkatnya aja lagi. Tapi bentuknya sama. Nih, satu. Ini A minor. Naik setengah. A keras minor. Naik setengah. B minor. Naik setengah. C minor. Nah, sama kayak E. Ini E mayor. Gini. E mayor. Naik setengah jadi F. Ini lihat ini. Teorinya dipakai di sini. Ini E mayor. Naik setengah jadi F. Naik setengah jadi F keras. Naik setengah lagi jadi G. Naik setengah jadi G keras. A. B. A keras. B. C. Nah, itu teori dasarnya bermusik. Kalau kalian, makanya gue bilang kalau kalian paham ini, kalian bisa main gitar, karena sudah tahu.
jarak-jaraknya. Misalkan kalian disuruh cari C crash minor yang mana? Bingung nanti. Hitung lagi dari sini. C crash minor. Lepas kelingnya jadi C crash minor 7. Kelingnya taruh sini jadi C crash 7. Taruh jadi tunjuk jadi tengah di sini. C crash mayor 7. Bingung? Itu dasar-dasarnya. Tapi kalian bisa belajar. Kalau misalkan kalian berminat buat belajar, datangnya aja sekre. Sekre itu rumah buat belajar. Mumpung kalian masih anggota muda, itu tempat kalian belajar. Kalau misalkan di umur-umurku, di umur. Karena kalau yang kalian sudah jadi kayak kami, bukan lagi belajar tadi. Konsepnya beda. Ayo, ada yang ditanyakan? Paham? Cukup kah? Makanya juga makan. Hah? Kalau nggak paham ini sebenarnya selama ini. Bisa. Bisa. Kalau ada pertanyaan tadi itu, nggak usah belajar ini langsung main aja. Tapi gini. Aku minum mas, sorry. Kalau kalian nggak paham ini, bukan berarti kalian nggak bisa main alat musik. Ingat itu. Bukan berarti kalian nggak bisa. Tapi kalian cuma stuck di situ aja. Dan aku nggak mau kalian cuma tertahan di satu level. Anggap kalian bisa main gitar. Oke, kalian jago main gitar. Tapi udah, jago doang. Kalian nggak tahu teorinya apa. Gitu. Butuh analogi nggak atau sudah paham? Butuh analogi atau sudah paham? Maksudku tadi, kalau kalian nggak belajar ini, kalian tetap bisa main musik. Tapi kalian cuma stuck di situ aja. Kalian kan pasti pengen dong tetap terus berkembang setiap harinya. Pengen dong main gitarnya keren. Pengen dong main keyboardnya keren. Kalau misalkan kalian nggak paham dasar-dasar dari bermusik ini, ya kalian cuma cukup bisa main aja. Kalian nggak bakal tahu ininya, ilmunya kalian nggak bakal tahu. Dan ada dua tipikal cara untuk belajar. Entah kalian belajar dasarnya dulu baru kalian praktek, atau kalian praktek sambil belajar dasarnya. Terserah kalian mau nyamannya di mana. Yang jelas karena kebetulan sore ini itu momennya bincang seni, jadi mau nggak mau kalian belajar dasarnya dulu. Dan bosen pasti kan belajar teori. Aku juga sama. Dulu waktu aku belajar gitar, aku langsung main aja. Aku nggak ada belajar kayak gini. Main gitar aja, cuman ya udah sampai situ doang. Cuman cuman sekedar tahu main aja. Sambil aku belajar tangan nada. Oh, ternyata kayak gini waktu di SMA. Waktu di SMA tuh ada seni budaya. Aku perhatikan. Oh, ternyata kalau not kelima itu buat jembatan. Oh, ternyata ada keluarga chord, jadi nggak bisa sembarangan. Oh, ternyata, nah, kayak gitu-gitu. Oh, ternyata chord 7 ini jembatan buat not ke satu lagi. Oh, kayak gini. Oh, ternyata gini. Nah, kalau misalkan kalian cuma tahu main, kalian cuma hafal kunci aja. Kalian nggak bakal tahu proses-prosesnya gimana. Itu bedanya. Tinggal kaliannya aja lagi nyamannya gimana. Misalkan kalian memang berminat di musik, entah kalian mau belajar teorinya dulu, baru kalian langsung terjun, atau kalian mau langsung aja tes main gitu. Sambil kalian belajar ini, nggak masalah. Itu terserah kalian gimana caranya. Aku nggak membatasi juga karena kan kalian yang pengen, kalian yang butuh. Di Artpedia ini cuma memfasilitasi aja, tinggal kalian mau memakai fasilitasnya atau enggak. Kalian lihat di Secret tuh lengkap alat musik semuanya. Kajon ada, gitar ada, bass ada, keyboard ada. Alat musik ya. Panting ada, misalnya mau belajar panting, babun ada. Tamborin ada, pianika ada, harmonika ada. Angklung ada tuh digantung. Nah, tinggal kalian aja mau belajar atau enggak.
Nah, makanya maksudku mumpung kalian masih jadi anggota muda, banyak-banyak aja explore, banyak-banyak belajar. Atau bahasa kerennya adalah sering kan. Bahasa kerennya tuh cari jadi diri kalian sendiri di Artpedia. Mungkin kalian sebelumnya nggak bisa main alat musik. Begitu kalian masuk Artpedia, kalian belajar, siapa tahu tiba-tiba jago. Sering belajar, sering ketemu aku misalkan. Aku ajarin nanti gimana-gimana, tiba-tiba bisa. Tiba-tiba kalian lebih hebat daripada aku. Terus kayak aku hebat aja, canda. Contoh. Tinggal kalian aja lagi gimana memanfaatkannya. Yang sore ini gue kasih tahu tuh, ya ini tadi, cuma teorinya aja. Kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam lagi, atau misalkan kalian pengen belajar lagu atau apapun, berarti nggak bisa kira. Atau hubungi aku, bisa juga. PP aja. Bercanda. Ayo, gimana? Ada yang mau ditanyakan kan? Siapa yang aku ngomong mah? Kalian pengen ngomong? Punya mulut kan? Punya mulut? Nah, ngomong. Jangan jadi kutu dalam kelinci. Atau kawan-kawan yang di meet nih ada yang hendak bertakon gitu nah lawan kakaknya, adiknya terutama. Ayo, Nanti bagus kita tadi pilih kah? pertanyaannya Kita nih. pilih kah siapa? Ibu yang tanya ini aja yang di papan tulis aja. Ya. Saya yang bingung. Kamu pernah main gitar? Pernah menemukan kunci 77 nggak? 7 yang ada 7-nya belakangnya. Ya. Belum pernah. Dihindarin. Iya, Pak. Ini. Aku mau ngasih tahu sesuatu. Masih berkaitan sama pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Fani. Nah, masih terkait sama pertanyaan Fani tadi. Kalau misalkan kita nggak belajar dasar, kita bisa nggak main gitar? Bisa. Tapi kalian nggak bakal nggak bakal dapet sense-nya. Ini aku contoh. Misalkan kita main lagunya siapa ya? Ini aja Indonesia Tanah Air Pusaka yang apa sih judulnya tuh? Yang tar ambil nada dulu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu. Nah, merasa nggak ada perbedaan di bait yang terakhir tadi? Gini, Indonesia sejak dulu kala. Nah, itu orang yang main gitar dan dia tahu dasar-dasarnya bermusik. Bandingkan sama yang dia nggak tahu dasarnya. Dia cuma kayak gini aja nanti. Apa tadi bait terakhir tuh? Indonesia sejak dulu kala. Kerasa nggak bedanya? Ada bedanya kan? Ada bedanya. Nah, itu maksudku. Kalau misalkan kalian belajar teori dasar, kalian bisa setiap not-not musik yang kalian lalui di sini itu ada sisipan. Nah, itu teori selanjutnya lagi. Ya, itu yang bikin kalian kelihatan lebih keren kalau main gitar. Hah? Ya. Ini aku kasih contoh nih. Kalau misalkan tadi kuncinya tuh C sama F aja. False plan. C sama F. Tapi kalau misalkan kalian paham dasar-dasarnya, kalian bisa masukin C7 di situ. C7, F, baru minor di sini. Nih, ini yang ke satu, kayak gini. F. Kalau misalkan kita masukin nada sisipan yang di sini, sama di sini, bunyinya bakalan lebih manis. C7. F
minor. Jadi lebih gitu nah. Aku nggak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, cuman yang jelas lebih enak didengar, lebih manis, lebih kalian kalau main tuh lebih gitu nah, lebih gitu ada tekanannya. Dan peletakan not kayak gini tuh nggak sembarangan. Not ketujuh itu ada fungsinya sendiri. Nah, ini kasih tau lah. Not ketujuh itu fungsinya jembatan dari not ke-1 langsung not ke-4. Nih contoh. Ini not ke-1 mau langsung not ke-4, kasih jembatan ke-7. Dan kalau misalkan dia mainnya di not 5, dikasih ke-7, dia pasti bakal langsung kembali ke 1. Itu ilmu pasti dah. Kayak matematika itu pasti. Gak mungkin kalau C7 itu ke not yang lain tuh nggak ada. Itu nggak mungkin. Pasti larinya ke sini, ke F. Kalau misalkan nada ke-5 dikasih not 7, not dominan 7, dia pasti bakal balik ke 1. Misal kalau misalkan kita mainnya di not ke-5, not sol, terus kita kasih not ke-7, pasti dia baliknya ke C, not ke-1. Kita contoh lagunya yang mana? Mana ada tuh The Bond. Tar, mikir dulu. Anda aja Gin. Tar, aku bingung. Oh iya, benar. Nah, to the bone. Kan to the bone tuh gini. Ini kunci F. Diingat. Ini F, ini G. Pas dia mau masuk ke ref kan di C. I want you to. Nah, dia ada kunci G. G7-nya di sini. Dan pasti ke C. Sekarang I want you to the bone. F baru G. G7. I want you to gitu. Itu ada sisipan. Ada lagi nada sisipan yang lain, masih banyak. Mau belajar? Datangin saya kira. Ini salah satunya aja. Salah 2 deh. Ini sama ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lagi dah. Ada yang dibingungkan atau ada yang mau bertanya nih kawan-kawan? Ada berapa belas nih? 18 orang di room. Ya, ada yang mau nanya kah? Yang di meet kah? Oh, yang di meet. Pina guringan nih. Ahmad. Daus. Ahmad ngomong dong, Ahmad. Oh, Ahmad Sobari, sorry. Sorry bang. Sorry. Muhammad Rezal. Muhammad Rezal. Halo. Tidur. Mardiati ini salah bukan? Mardiati. Salah. Mardiati ngomong dong. Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan nggak Mardiati? Mau Kak. Siapa kawan-kawan? Atau sudah paham? Kawan-kawan yang di sini sudah paham kah? Bingung kah? Nih hidip-hidipnya dari tadi. Nah. Atau ketakutan kah langkah kakaknya? Yoga, ketakutan langkah yoga. Oh ya, yang belum absen bisa absen ya. Absennya ada di kolom chat.
Ya, Pak. Nah, tadi ada yang nanya lagu-lagu minor, lagu-lagu sedih. Nah, kayak tadi gue bilang tadi kan di awal, yang lagu-lagu sedih itu kan biasa minor, diawali dengan minor. Kalau misalkan yang kelihatan banget suasana sedihnya itu kalau misalkan kita main teater. Kalau misalkan kita main teater itu kan ada backing sound. Eh, apa sih bahasa Indonesianya? Pak. Suara-suara di belakangnya itu, nah yang membangun suasana. Ya, ada musik pengiringnya. Itu kan ada susahnya. Nah, ada musik pengiringnya. Nah, itu biasanya minor kalau misalkan sedih. Nah, itu biasanya kita main kunci gampang aja deh. Kita pakai tangan ada A minor, pakai 2 kunci A minor sama E minor. Ini minor nih dua-duanya nih. Misalkan. Minor. Bisa dimayorkan. Kita pakai 2 kunci aja udah kelihatan itunya nuansa sedihnya. Yang penting kita mainnya di minor dan jangan ditutup di kunci jangan ditutup di kunci yang mayor. Maksudnya ditutup di kunci yang mayor tuh not terakhirnya jangan mayor. Nanti beda, nanti jomplang hasilnya. Tutupnya di kunci minor lagi. Misalkan A minor, E mayor. Habis nih. Jangan ditutup di C, jangan. Kan kelihatan kan bedanya warna suaranya tuh. Nah, kalau misalkan sudah dihabis, tutup di minor. Itu bedanya. Dan itu biasanya kelihatannya memang benar-benar kelihatannya itu di pas kita main teater, musik suasana. Nah, itu kalian bakalan belajar juga. Kalian sudah pernah main teater kan? Kemarin waktu di panggung penampilan. Tapi ada musiknya nggak? Belum ada. Nah, belajar. Nah, di sini belajarnya. Musik suasana yang ceria itu gimana, musik suasana yang sedih itu gimana. Karena kita di RPD ini punya banyak bidang seni, jadi kita main musik, kita pemusik, ya pemusik-pemusik yang keren ini, itu bukan cuma sekedar manggung, akustikan atau apa, enggak. Kita banyak bidangnya. Kita bisa main di tari, kita bisa main di teater. Asli meninggal malahnya. Ya. Makanya tadi yang minat musik siapa? 1, 2, 3. Diam. Bertiga aja lah. 4. Kadusa nih, kadusa. 4 lah. Nah, semangat. Kalian punya banyak bidang untuk dieksplor. Jadi musik itu bukan cuma sekedar musik kalian main gitar doang. Kalian bisa mengembangkannya lagi. Itu aja sih. Ya, kurasa cukup Pang, sudah jam 6 nih. Kayak Pak. Cukup kah? Aman kah sudah? Aman kah? Kayak apa kawan-kawan Dimit, amankah? Atau ada yang mau bertanya kah? Atau bisa kita cukupkan? On. Aman katanya kawan-kawan Dimit ya. Kawan-kawannya sini mah kayak apa? Aman? Atau ada yang hendak ditakutkan lagi kakaknya? Ayo. Atau mau ditunggu di hambur sama? Banget itu. Satu. Ayo. Ayo gimana? Kalau cukup, Dai, kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih buat Yoga untuk materinya hari ini. Jadi buat kawan-kawan yang belum absen, silahkan absen. Linknya ada di kolom chat. Terus buat kawan-kawan yang ada di sini, yang kada masuk Meet, nanti CP aja aku, nanti aku kirim linknya. Paham?
Oke, jadi semoga tadi ilmunya bisa masuk, bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman yang di Meet ataupun teman-teman yang hadir di FT. Semoga bincang seni selanjutnya bisa lebih baik lagi dan banyak lagi orangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.